Syekh Abdul Qadir Jailani wa jamil ulama wal amilin wa syuhada was salihin wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaikhul lakumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan sepanjang hidup kita, bagi keluarga kita, kerabat dan tetangga kita mendapatkan berkah, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada puncaknya mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh dalam Fathur Rabbani mengingatkan kepada kita, menuntut ilmu itu penting, tetapi juga ilmu itu perlu diamalkan. Ya gulam man sabar qadarun. Qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wahai anak-anakku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, barang siapa yang sabar qadaran, maka berarti dia sudah belajar serasi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara supaya kita serasi dengan takdir, kalau pelajaran mubtadi, pelajaran awal, kita disuruh percaya kepada takdir, ya Kak? Itu awam, orang awam itu aja yang dipikirkannya, percaya dengan takdir. Percaya dengan takdir. Dek, ini takdir juga, Dek. Iyalah takdir lah ini. Kan masa takdir ini tapi menyakitkan hatiku. Wah, misalnya kan. Ini hanya bicara tentang percaya takdir dan tidak. Yang dibicarakan saya sekarang bukan soal itu lagi. Bukan soal percaya dan tidak tentang takdir. Kepercayaan yang sudah tertanam di diri sekarang adalah bagaimana serasi dengan takdir. Orang yang berpikir untuk serasi dengan takdir itu orang sudah tahap tingkat lanjut, minimal makom khawas, atau tingkat kedua setelah tingkat awam. Nah, bagaimana serasi dengan takdir? Maka supaya serasi dengan takdir, pelajarannya adalah as-sabru, yaitu sabar. Kalau punya mobil, tolong diperhatikan ada ndak remnya atau tidak. Karena rem itu salah satu alat untuk sabar. Ya lah, ada gigi. Ya lah, alat untuk sabar. Biar gigi satu asal bisa naik tanjakan, daripada gigi 4 langsung mundur mobilnya atau kendaraannya, ya kan? Tapi guru sekarang ada sepeda motor matic sudah. Nggak perlu lagi pakai gigi. Gitu kan. Nggak apa-apa lah. Ya kan? Tapi tetap juga sabar diperlukan naik kendaraan. Nah, sabar itu berarti kita percaya, sudah percaya dengan takdir Allah, bahwa orang yang sabar akan mendapatkan balasan sesuai dengan firman Allah. Kata Syekh dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu ajrahum bighairi hisab, pahala mereka tidak bisa dihitung. Sholat berjamaah berapa pahalanya? 27 derajat. Kalau sabar tidak bisa dihitung. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Seperti dia membebaskan budak di zaman Nabi Ismail, kata Nabi. Kalau pian sabar, berapa pahalanya? Tidak bisa dihitung. Subhanallah, luar biasa sabar. Tapi orang-orang sabar itu ialah orang yang bisa serasi. Berarti dia ingin menyerasikan dirinya dengan takdir Allah. Ada berita yang tidak mengenakan kita. PPKM diberlakukan di Banjarmasin, sakit hati kita. Tapi kita sabar, tidak perlu marah-marah. Bu, gimana ini ke pengajian? Bagaimana ini sebagainya? Tidak perlu marah-marah. Sabar. Syukur kita di zaman sekarang ini. Zaman Belanda dulu kalau pengajian langsung ditembak, langsung diapa. Syukur, alhamdulillah. Ada yang dibunuh. Iyalah. Subhanallah. Zaman PKI dulu dibunuh. Ulama dibunuh. Subhanallah. Ini luar biasa. Tidak perlu kita menggunakan marah. Yang diperlukan apa? Sabar. Subhanallah. Ada kisah Paloi. Kisah sabar gue. Masuk polisi, tahu ya kalau Bin masuk polisi? Iya, tidak lulus Paloi. Marah Paloi. Apa penyebabnya? Pak polisi jadi saya tidak gigi ompong jar. Gigi ompongnya Paloi. Maka jadi polisi ini untuk menangkap penjahat. Apa hubungannya menangkap penjahat dengan ompongnya Paloi? Iyalah, adalah. Apa Surian adalah Apa Surian. Adalah masalah. Langsung aja Paloi protes. Nah ini kan tidak sabar nih. Ini kisah tidak protes. Mana komandan sini jar Paloi. Oh, komandan. Nah, berapa aja komandan? Komandan, katanya saya tidak lulus gara-gara gigi ompong. Oh, mungkin betul kata komandan. Komandannya pintar juga, komandan polisi ini. Terus apa aja komandan? Terus apa? Saya tidak terima. Oh ya aja komandan tidak terima. Ayo aja tidak terima, enggak apa-apa. Tetap aja tidak bisa masuk menjadi polisi. Iya. Karena saya tidak terima itu karena alasannya gigi ompong. Sedikit aja masalahnya. Kalau berkelahi dengan penjahat apa saling gigit dengan penjahat? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kan saling tembak. Yang penting bisa menembak coba le. Penting bisa menembak. Walau hebat juga. Oh bukan itu masalahnya. Gara-gara gigi ompong, muka kamu jelek. Apa hubungannya dengan jelek? Muka kamu itu jeleknya seperti penjahat. Pintar juga kepala polisi ini mana kan? Terus apa hubungannya dengan polisi? Ya, khawatirnya pertama teman kamu mengira kamu penjahat. Kalau nanti mencari penjahat, kamu seperti penjahat, bisa ditembak oleh teman kamu sendiri. Oh, ya. Tapi kan teman karena kenal terus-menerus, kan dia akan kenal dengan saya komandan. Iya, tapi menurut penjahat yang sebenarnya, karena muka kamu seperti penjahat, kamu dianggap pengkhianat penjahat. Oh, jadi masalah semuaan kalau diterima. Polisinya pintar lah. Komandan polisinya pintar. Nah, buat apa protes seperti Paloi? Pada akhirnya apa yang terjadi pada Paloi? Tetap tidak diterima jadi polisi. Seandainya dia sabar, dia terima saja, berserasi dengan takdir, maka dia akan mendapatkan satu kesabaran pada dirinya dan tidak membuang energinya berlelah-lelah, dan dia mendapatkan pahala ajruhum inda rabbihi. Dia mendapatkan pahala yang besar, ajran bi ghairi hisab, tanpa dapat dihitung banyaknya. Subhanallah. Inilah rahasianya. Amalan tanpa huruf, tanpa suara, ya kah? Amalan yang dihitung di langit tanpa huruf, tanpa suara. Subhanallah, ketemu kita amalan tanpa huruf, tanpa suara. Ada sedikit lagi lah. Nah 5 menit bisa. Imam Qushairi di dalam kitab beliau
Risalah Qushairi mengisahkan tentang bagian dari ada bab al-huriyah, babul huriyah, bab kemerdekaan jiwa, bab kebebasan jiwa. Orang yang bisa nanti pada kebebasan jiwa ini adalah orang yang sabar, orang yang bisa mengerti tentang hikmah, atau orang yang serasi dengan takdir. Kita lihat, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim qasyashah. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 59. Oh bukan ya, ayat 9 ya, ayat 9. Wa yu'siruna ala anfusihim, mereka mengeluarkan harta mereka, ala anfusihim, yang ada pada diri mereka, untuk membantu orang-orang muhajirin. Jadi orang-orang Ansar membantu orang-orang muhajirin, walau kana bihim qasyashah, meskipun orang-orang Ansar ini mereka juga mereka juga banyak kekurangan, tapi ketika ada orang-orang muhajirin mereka bantu. Ini dimanifestasikan Allah, dilukiskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa mereka bisa membantu orang-orang muhajirin padahal mereka juga saat itu sedang kekurangan? Ketika Abdurrahman ibnu Auf datang, ada orang Ansor, kalau saya salah Abu Sa'id, itu dia punya istri 2, punya harta banyak, punya istri 2. Ketika Abdurrahman bin Auf datang, disuruh Nabi ketika datang itu mencari saudara angkat, bangkatan saudara. Nah makanya kalau iyalah, akhirnya Abdurrahman bertemu dengan muhajirin, dengan orang Ansar. Apa kata orang Ansar? Saya punya istri 2, wahai Abdurrahman, pilih kamu yang mana kamu mau, saya ceraikan dia, nanti kamu jadi istri kamu. Woi, apa kabar? Wis guru takajut guru lah. Bahaya mana guru bini. Harta, pilih harta yang mana Anda ambil, kita bagi 2. Subhan, atas diri ini hebatnya orang Ansor, orang muhajirin hebat. Si orang muhajirin Abdurrahman bin Auf berkata apa? Tidak perlu kata. Wah coba kalau kita, wah pas benar nih, pas benar nih lah, pas benar. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak perlu itu. Carikan saja saya pasar di mana. Tunjukkan kepada aku pasar. Wow, nanti Abdurrahman bin Auf ini menjadi orang yang terkaya di Madinah. Subhanallah, kekayaannya luar biasa. Zakatnya per tahun 1000 ekor unta. Subhanallah. Kalau unta itu sekarang berapa? 50 juta harganya 1 ekor. Nah, berapa? Nah, 500 miliar sidin kali 1000, 50 juta berapa? Zakatnya aja toh, belum hartanya lah. Antawus anibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Taus dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yakfi ahadukum ma qana'at bihi nafsu, sesungguhnya mencukupilah seseorang itu ma qana'at bihi nafsuhu, mencukupilah atas diri seseorang itu. Apanya yang mencukupi? Innama yasiru ila arba'ati ajru'in wasibrin, sesungguhnya jadilah dia akan meninggalkan 4 ajru'in, 4 lengan, wasibrin, 4 apa nih? Kilan kah apa nih? Apa nih? Kilan lah. 4 lengan, coba hitung ya, 4 lengan nih. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, Guru Mulyadi tahu nih, ini apa kira Guru Mulyadi? Kuburan. Nah, kuburan tuh kalau di yang ini 4 nih lah. 4 kilan kala, anu lebarnya panjang bang. 4 nih kala. Iyalah, 4 nih. Nah, Nabi itu cerdas Nabi ini. Wa inna ma yarji'ul amru ila akhar, sesungguhnya kalian akan kembali kepada urusan itu
sampai di hari akhir kalian, yaitu lubang kubur. Kalian akan menggenapi apa yang ditakdirkan Allah pada diri kalian. Maksudnya kita ini menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan cara berupaya dan berusaha. Kita mengupayakan, takdirlah yang menentukan. Kita berikhtiar, kita berdoa, Allah yang menentukan. Nah, itulah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Hurriyah itulah kemerdekaan di dalam agama yang disebut dengan Al-Hurriyah, an la yakunul abdu tahta raqil makhlukati wala yajri alaihi sultanil mukawwinati. Al-Hurriyah itu ialah kebebasan seorang hamba tidak diperbudak oleh makhluk yang lain, wala yajri alaihi sultanil mukawwinat, bahkan tidak diperbudak oleh seorang pangeran atau seorang raja terhadap dirinya. Maksudnya apa? Dalam hal dia beragama, dia memiliki kebebasan. Satu saja yang dia tunduki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu pun masih diberikan Tuhan pilihan kepadanya. Apakah engkau mau bertuhan kepada Allah atau tidak? Subhanallah, kebebasan yang luar biasa ini menggambarkan baiknya Allah kepada diri kita. Ketika kita mau mengikatkan diri kita kepada Allah sebagai etikat kita, Tuhan kita, Rabbi, sebagai Tuhanku, maka saat itu kita mengikatkan diri kepada Allah. Disitulah kita mulai sabar, disitulah kita mengenal takdirnya, disitulah kita mulai mengenal rahasia-rahasia takdir Allah, sehingga kita terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'tu Ustadz, sami'tu Habib Talib, alhamdulillah. Lain lagi penampilan jadi Habib Anda, alhamdulillah. Ya Habib Allah, tafadhal Habib Allah. Habib, alhamdulillah Habib. Sehat Habib lah? Dipaksakan. Silakan duduk Habib, silakan. Alhamdulillah sehat Habib. Waqala Harisah radhiyallahu anhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harisah berkata kepada Rasulullah. Harisah ini anak angkat Nabi Muhammad SAW. Harisah bin Zaid. Harisah ini anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, arabtu nafsi anid dunya pastawa indi hajaruha wajahabuha." Ya. Aku mengenal diriku anid dunya, tentang dunia. Lalu aku memahami, ini orang yang diijazahkan Nabi. Lalu akhirnya aku memahami bahwa tidak ada perbedaan antara emas dengan batu. Subhanallah. Hati mereka bersih kepada Allah, sehingga mereka melihat alam semesta ini bermacam ragam, tapi hakikatnya satu juga, tidak berbeda, adalah alam atau benda-benda dunia. Sehingga kata Harisah, tidak ada bedanya batu dengan emas. Yang berharga itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Abu Bakar adalah ketika beliau menyedekahkan hartanya, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah yang kamu tinggalkan?" "Allah wa Rasulih, Allah dan Rasulnya saja aku tinggalkan." Semua disibahkan beliau, disedekahkan beliau untuk kepentingan agama. Yang ditinggalkan beliau hanyalah Allah dan Rasulnya. Yang berharga itu hanya Allah dan Rasulnya. Maka jiwa para aulia Allah itu memiliki satu konsep yang berharga di matanya dan utama, sehingga mereka bisa berserasi dengan takdir dan mereka dapat sabar dalam hidup ini, dikarenakan mereka memaklumi permata yang indah itu hanya dua hal saja, Allah dan Rasulnya. Tentu ini dalam makna yang sangat panjang, dalam pengertian johir tadi dan batin. Maka terucaplah pada dirinya kalimat
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia mengikuti takdir, tidak ada yang diikutinya kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.